mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Hilangnya Pusaka Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita S. Tijab. Para pelaku, Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Edos sebagai Ki Umbul, Desi Indah sebagai Gandu, Insan sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busu Dandai, Wiwi sebagai Rakai Watan, Bambang Suryo sebagai Busu Tarai, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara. Dibantu oleh Idris Apandi, Azhari, Rifki, Syafna, Elias Gibel, Teti, Sulis, Arif, Edi Juni, Guritno, Ari, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Gandu gemetar ketakutan, wajahnya pucat pasi. Sementara itu Langgali berdiri dengan gagah di depannya. Mata pendekar bayaran Busu Tarai itu mendelik, sedangkan bibirnya bergetar ketika bicara karena menahan hawa amarah. Semula Gandu bermaksud kabur, tapi Langgali lebih waspada. Dengan sebuah gerakan yang sangat cepat, dengan lengan yang otot-ototnya kuat, pendekar sewaan itu menyambar pinggang Gandu dan membawanya ke halaman gubuk. Gandu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku! Lepaskan! Aku akan lepaskan kau setelah kau memberitahukan kepadaku di mana si keparat Risang Janaka itu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sungguh, aku yang tidak benar. bohong. Dari mana aku tahu bahwa kau tidak bohong? Kepala gundul, pintar ngomong kamu ya. Dari mana aku tahu bahwa kamu tidak bohong? Kamu kan temannya si keparat jahanam itu. Pasti kau tahu di mana dia sekarang. Ayo cepat katakan, kalau kau ingin selamat. Nah, akhirnya kau keluar juga jahanam busuk. Sekarang lepaskan aku. Diam. Itu ada Kakang Janaka. Lepaskan tanganmu ini. Lepas. Aduh, kurang ngajar. Awas kamu botak. Kalau urusanku dengan pemuda ini sudah selesai, kamu giliran selanjutnya. Kepalamu yang botak itu akan kubuat remuk, tahu? Orang bodoh ini berani kembali lagi. Hei Risang Janaka, aku kembali lagi menemuimu karena beberapa hal. Pertama, aku masih mengemban tugas dari Tuan Busu Tarai. Kedua, aku tidak terima karena gara-gara kau harga diriku di depan Tuan Busu Tarai tercabik-cabik. Dan ketiga, aku kembali lagi untuk mencincang tubuhmu Risang Janaka. Sebenarnya aku sudah hampir melupakanmu. Tapi karena sekarang kamu sudah berada lagi di depanku, ya, terpaksa aku ingat kembali. Aku tidak peduli apa alasanmu menemuiku sekarang ini. Yang jelas, kali ini kamu tidak akan kubiarkan pergi dalam keadaan hidup. Sama, aku pun demikian Risang Janaka. Kali ini kita akan bertarung habis-habisan. Aku atau Risang Janaka yang harus mati berkalang tanah. Aku tidak akan kabur lagi. Dan aku tidak akan membiarkanmu meloloskan diri. Ayo Dewa Pemingkat Sukma, kerahkan seluruh kemampuanmu. Panggil Gandruwo, jin, setan gentayangan, siluman yang biasa merasuk di dalam tubuhmu. Aku tidak akan gentar. Kurang ajar. Dengan sebat, Langgali langsung menyergap.
Risang Janaka melempar tubuhnya ke udara. Serangan Langgali menerpa ruangan kosong. Pendekar bayaran itu buru-buru membalikkan tubuhnya untuk kembali mengadakan serangan beruntun. Sementara itu Gandu mengintip dari samping gubuk. Sekarang kamu benar-benar dapat lawan yang tangguh. Jangan marah-marah sama aku. Aku hanyalah anak kecil. Beraninya sama anak kecil. Sekarang boleh kamu marah-marah. Sebentar lagi, kamu akan dicincang habis. Dasar pendekar bodoh. Berani sekali kamu menemui Kakang Janaka lagi. Sombong sekali. Tapi lihat saja nanti. Kakang Janaka akan menghajarmu. Kamu akan dipukul sampai jungkir balik. Lihat saja nanti. Pertarungan semakin lama semakin seru. Tampaknya Langgali tidak bakalan mundur sekalipun dia bertarung di bawah angin. Beberapa kali sodokan maupun tendangan Risang Janaka membuatnya terkapar. Pendekar bayaran yang sudah terhina oleh majikannya itu kali ini benar-benar tidak ingin menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah. Karena itu dia bertarung dengan seluruh kemampuannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Suatu saat Risang Janaka tampak lengah. Langgali menggunakan kesempatan itu untuk melayangkan sebuah tendangan keras. Tendangan Langgali kena telak di bagian punggung. Risang Janaka sampai terbungkuk-bungkuk. Terasa ada sesuatu yang menyekat kerongkongannya. Napasnya terasa sesak. Akhirnya pemuda tampan itu pun terbatuk-batuk. Saat itulah gelembung Biung Sino meloncat keluar dari mulutnya. Gelembung kejahatan itu melayang-layang sebentar di udara untuk kemudian masuk ke mulut Gandu yang sedang ternganga keheranan. Ayo Risang Janaka. Mengapa kau berhenti? Apakah sudah hampir putus napasmu? Aku belum kalah. Pertarungan belum selesai. Iya, memang pertarungan belum selesai, Risang Janaka. Dan akan kita selesaikan bersama-sama. Mudah-mudahan hasilnya menyenangkan, bukan? Ayo bangun Risang Janaka. Bangun! Mengapa tiba-tiba tenagamu seperti perempuan? Di mana itu kesaktianmu? Di mana? Mana pukulanmu yang hebat itu? Sekarang aku ingin merasakannya. Aku belum kalah. Aku tidak akan menyerah. Ayo, kita bertarung lagi. Sudahlah, lebih baik kau menyerah. Kalau kamu mau rendah hati sedikit, hal itu akan lebih baik untuk dirimu sendiri. Aku tidak akan menyakitimu, Risang. Aku hanya akan mengikat tanganmu dan membawamu ke rumah Busutarai. Kau tahu Risang Janaka, gara-gara kamu Busutarai tidak lagi percaya kepadaku. Dan sekarang aku akan memulihkan kepercayaanku. Ayo, berikan tanganmu. Tidak akan pernah. Lebih baik aku mati daripada menyerah padamu. Terimalah ini. Lihatlah Risang Janaka. Lihat nasib Dewa Pemikat Sukma. Akhirnya dia bertekuk lutut di telapak kaki Langgali. Ayo bangun anak manis. Bukankah kau masih mempunyai sisa-sisa tenagamu? Ayo bangun. Aku masih mempunyai cukup waktu untuk memberimu pelajaran yang lebih baik. Kenapa kau diam saja, Risang?
Oh, kau takut bangun lagi dan bertarung denganku, begitu? Ayo bangun, jangan berpura-pura. Kau tidak akan bisa menipuku. Awas, kalau kau tidak segera bangun, salah sendiri. Aku akan memenggal kepalamu dengan mata pedangku ini. Hiya! Apa yang kau lakukan di situ? Rupanya kau pingsan. Pantas tidak mau bangun-bangun. Rupanya kau sudah kelengar di Sang Janaka. Bagus, bagus. Sekarang aku tinggal mengikat tangan dan kakimu. Mari. Kau akan kuikat seperti bangkai seekor babi hutan. Kurasa cukup kuat ikatan ini. Sekarang aku akan menggotongmu dan menaikkanmu ke atas kuda. Rupanya keberuntungan berpihak padaku malam ini. Sungguh aku tidak menduga akan semudah ini mengalahkan Risang Janaka. Tapi mengapa dia tiba-tiba seperti kehilangan seluruh kemampuannya? Pasti ada sebabnya. Masa bodoh. Yang penting sekarang aku menghadap Tuan Busutarai. Aku menghadap untuk melaporkan keberhasilanku, bukan lagi kegagalan. Cahaya matahari pagi mengantarkan pucuk-pucuk daun jati yang banyak tumbuh di sekitar gubuk. Cahaya itu semakin lama membuat bumi semakin terang. Gandu masih tampak meringkuk di samping gubuk di atas rerumputan. Angin bertiup semilir dari lereng-lereng bukit yang tinggi. Gandu perlahan-lahan mulai menggerakkan tangan serta jari jemarinya. Kemudian disusul kakinya. Selanjutnya bocah kepala pelontos itu membuka matanya dan duduk. Sesaat dia mengamati suasana sekitarnya. Kok aku bisa tidur di sini? Tidak. Rasa-rasanya aku bukan tidur. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Semalam aku melihat Kakang Janaka bertarung melawan pendekar sangar itu. Kakang Janaka kena tendangan yang keras, lalu batuk-batuk. Lalu seperti ada yang masuk ke mulutku. Lalu nafasku menjadi sesak. Kepalaku pusing. Kepalaku berat dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Pingsan. Ya, aku telah pingsan. Lama juga aku pingsan di sini. Di mana Kakang Janaka? Celaka. Pasti Kakang Janaka dibawa pergi pendekar itu. Pasti Kakang Janaka diserahkan pada Busutarai. Celaka. Aku harus menolongnya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa menolong Kakang Janaka? Tidak mungkin aku menghadapi orang-orang Busutarai. Mereka semua pendekar yang sudah biasa berkelahi. Pusing. Kepalaku pusing lagi. Mataku berkunang-kunang. Aduh. Ada apa ini? Kok rasanya tubuhku berat sekali. Tolong aku. Akulah Biung Sinom. Sekarang aku mendapatkan tempat tinggal yang baru. Tubuh seorang bocah kecil berkepala plontos. Bocah kecil ini semula menolak. Dia tidak memperbolehkan aku masuk. Tapi setelah kupaksa, akhirnya dia menyerah.
Dan sekarang aku sudah tinggal di dalam tubuhnya. Sebenarnya kasihan juga dia. Tapi masa bodoh. Biung Sinom tidak pernah merasa iba. Rasa kasihan sudah sejak lama terkubur dalam-dalam. Yang tinggal hanyalah rasa dendam. Hei orang-orang Mataram, tunggu pembalasanku. Aku Biung Sinom akan datang untuk mengobrak-abrik istana Mataram, untuk membinasakan orang-orang Mataram yang sombong dan congkak. Gandu yang sudah kerasukan kesaktian dan kejahatan Biung Sinom berlari-lari meninggalkan gubuk. Suatu saat dia melompat tinggi sambil teriak-teriak seperti orang gila. Aku dapat rumah baru. Aku senang tinggal di tubuh bocah gundul ini. Enak, adem. Hei orang-orang Mataram, jangan kamu enak-enak membangun Kamulan. Biung Sinom akan datang untuk membalas dendam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Risang Janaka yang dibawa kabur oleh Langgali begundal Busu Tarai? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.